Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Kelompok kami beranggotakan saya sendiri Fadli Mukni Maulana, Saya Natasha Eka Putri. Saya Liza Safira. Saya Evan Octaviano Saryo Handoko. Oke, langsung aja kita masuk ke materi yang akan dibahas, yaitu yang pertama adalah prinsip software testing. Software testing memiliki beberapa prinsip dasar yang menjadi pedoman dalam pelaksanaannya. Testing hanya dapat menunjukkan adanya bug, bukan membuktikan ketiadaan bug sama sekali. Proses testing sebaiknya dilakukan sedini mungkin pada siklus pengembangan perangkat lunak. Tidak mungkin melakukan pengujian 100% pada seluruh kombinasi input, sehingga fokus diarahkan pada area berisiko tinggi. Selain itu, sebagian besar bug biasanya terkonsentrasi pada modul tertentu. Pengujian juga harus terus diperbarui karena tes yang sama berulang kali akan menjadi kurang efektif. Selanjutnya ada Selanjutnya ada mengapa harus software testing? Software testing dilakukan untuk memastikan bahwa perangkat lunak yang dikembangkan memenuhi kebutuhan dan ekspektasi pengguna. Dengan testing, risiko kegagalan sistem dapat diminimalkan sebelum produk dirilis ke pasar. Proses ini juga membantu meningkatkan kepercayaan pelanggan terhadap produk, serta mengurangi biaya perbaikan bug yang biasanya jauh lebih mahal jika ditemukan setelah implementasi. Testing juga berperan penting dalam menjaga reputasi perusahaan dan memastikan standar kualitas tetap terjaga. Ya, selanjutnya adalah bahwa developer bukanlah tester yang baik. Meskipun developer ini memahami sistem yang mereka bangun, mereka bukanlah penguji yang ideal. Hal ini karena developer cenderung memiliki bias, sehingga seringkali hanya fokus memastikan kode mereka berjalan, dalam tanda kutip, bukan mencari kesalahan. Tester di sisi lain, memiliki sudut pandang yang lebih objektif dan berorientasi pada pengalaman pengguna. Memisahkan peran developer dan tester akan meningkatkan kualitas perangkat lunak karena keduanya saling melengkapi. Developer membangun tester yang memvalidasi. Berikutnya, ini adalah faktor-faktor yang mempengaruhi untuk software testing. Yang pertama adalah people relationship atau relasi antar pengguna. Kemudian, scope of testing. Ketiga, understanding the value of lifecycle testing. Keempat, poor test planning. Kelima, testing constraints. Keenam, budget and schedule constraints. Ketujuh, lack of poorly written requirements. Dan yang terakhir, limited tester skills. Baik, selanjutnya ada independent testing. Independent testing dilakukan oleh pihak yang tidak terlibat langsung dalam pengembangan perangkat lunak. Tujuannya adalah untuk menghilangkan bias yang mungkin dimiliki oleh developer. Tingkat independensi bervariasi, mulai dari pengujian oleh developer itu sendiri, oleh tim QA internal hingga oleh pihak eksternal seperti konsultan atau perusahaan pihak ketiga. Semakin tinggi tingkat independensinya, semakin objektif hasil pengujian yang diperoleh. Selanjutnya, kesimpulan. Software testing merupakan proses penting yang memastikan kualitas dan keandalan perangkat lunak. Testing bukan sekedar mencari bug, tetapi juga membantu perusahaan meminimalkan resiko, menjaga reputasi, dan meningkatkan kepuasan pelanggan. Faktor-faktor seperti komunikasi tim, perencanaan, dan keterampilan. Tester sangat mempengaruhi keberhasilan testing. Melibatkan tester independen dapat memberikan hasil yang lebih objektif sehingga produk yang dirilis benar-benar siap digunakan oleh pengguna. Baik, sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.